Shalom saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup itu. Kita akan teduh di pagi ini. Mari kita tenangkan hati. Saya ajak kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi yang selalu berkarya membarui kasih-Nya, memberi kami kesegaran baru dan selalu hadir dalam setiap aspek perjalanan kehidupan kami. Tuhan pun selalu menunjukkan buah-buah kasih-Nya, menolong kami di saat lemah, menghibur kami di saat sedih, dan menguatkan kami manakala kami akan melangkah lagi menuju tujuan hidup bersama Tuhan. Terima kasih Bapa pagi hari ini. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yaitu diangkat dari 1 Petrus pasal 4 ayat 13. Begini dikatakan: sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Dalam bahasa daerah dikatakan demikian: marlasiroha martu tu saurmuna di akka haposuhon nati naoni Kristusi asa doh tamu marasiroha jala mariaia di naga bepatar hasangapunai ido sahana. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu panggilan rohani kita yang begitu menjadi penguatan bagi kita ialah seruan tentang mengucap syukur, bersukacitalah dalam segala hal. Manakala seruan firman ini juga disampaikan kepada kita di pagi hari ini, maka tentunya jangan kendor mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sikap itu adalah sikap hormat, sikap santun, dan sebagai bukti bahwa kita sangat terjaga dalam peribadahan kita kepada Tuhan dalam segala hal. Saya yakin hari ini adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang mempunyai kita. Saudara-saudaraku, ketika firman Tuhan ini berseru tentang sebaiknya bersukacitalah, ada apa kata sebaiknya ini? Ada saja rencana-rencana kita dalam hidup kita yang membutuhkan keuletan kita. Karena untuk mewujudkan rencana itu ada prosesnya, dan akan kita lalui tahap demi tahap. Tentu berbahagialah kita apabila dalam menekuni proses itu kita bertambah-tambah lewat pengalaman itu, lalu kita penuh kesetiaan. Saudara-saudaraku, menekuni kehidupan itu dalam sebuah proses menuju tujuan tentu tidaklah mudah, dan tidak setiap orang bisa bersabar untuk berada dalam sebuah proses. Kenapa? Karena memang pada umumnya ketika kita merencanakan sesuatu, kita langsung fokus tersedot kepada apa hasilnya, apakah yang akan kita dapat.
Demikian saudaraku. Dan saya harus katakan itu sangat manusiawi. Namun ketika firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, maka tentunya mengikut penderitaan atau menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu juga adalah merupakan tahapan-tahapan hidup. Tapakan-tapakan selangkah demi selangkah terjadi pada Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita yang sangat segar dalam penglihatan kita di masa-masa minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus yang sedang kita hayati bersama. Maka kita pun bisa menekuni kembali ada apa hubungan Yesus dengan murid-muridnya. Dan sekian orang murid-murid itu ada 12 orang. Maka masing-masing pun mempunyai tipe masing-masing. Ada yang sangat cepat, ada yang sangat emosional, ada yang sangat reaktif. Tapi mungkin pasti ada yang diam-diam saja. Pada akhirnya semua mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Proses adalah penuh makna dalam hidup kita. Dalam pertumbuhan kehidupan kita, kita telah terlewati banyak hal. Namun tentunya kita semakin bertambah-tambah lewat proses itu menjadi orang yang semakin bertumbuh dan dewasa. Saudara-saudaraku, ini sangat penting dalam menjalani hari ini. Ada apa kepentingannya? Bergembiralah. Sebagai orang percaya kita hayati proses itu sebagai sebuah kegembiraan, karena di dalamnya tidak hanya kita saja. Ada kuat kuasa Allah yang selalu berada mendampingi kita. Ini indah saudaraku. Dan pagi hari ini berbahagialah karena kita bisa saling diingatkan lewat firman Tuhan ini. Sekali lagi saya bacakan. Supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Setiap saat adalah proses dan kemuliaan Tuhan setiap saat juga terjadi atas kita. Proses hidup kita adalah menuju kesempurnaan. Selamat berkarya saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar ya Allah Bapa dalam surga yang punya hidup ini. Siapakah kami manakala Tuhan selalu menuntun kami menapaki kehidupan itu setahap demi setahap. Pada waktunya menghayati pertumbuhan kami sejak masa kecil, kami pun tertatih-tatih. Kami lebih sering jatuh menuju mampu berdiri dan lalu mandiri melangkah berlari. Indah sekali apabila itu dikenang. Dan saat ini firman-Mu Tuhan membangunkan kami kembali agar tidak lekas menjadi orang yang jenuh, tetapi menekuni kehidupan itu sebagai proses dan tahap demi tahap kami diperlengkapi. Sekalipun kami diperkenankan akan menghadapi susah, celaan, cercaan, hinaan, sebagaimana terjadi kepada Tuhan kami Yesus Kristus di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang banyak godaan dan banyak kedengkian, kebencian, rancangan-rancangan jahat. Namun kemuliaan-Mu Tuhan membuat kami selalu akan bersuka cita dan bersyukur, sebab untuk semuanya itu Tuhan telah mengawalinya dan menjadi pemenang yang sejati. Tuhan, kami yakin Tuhan membentuk kami, Tuhan mendampingi kami dalam proses kehidupan kami, baik sebagai seorang anak di tengah keluarga, sebagai istri terhadap suami, demikian juga suami di tengah-tengah keluarga. Kami semakin bertumbuh dalam kasih Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan apabila mungkin kami sering berlaku salah dalam semua proses itu. Hari ini kami yakin kasih Yesus Kristus membaharui kami dan membentuk kami semakin bertumbuh dalam kasih-Nya. Terima kasih Bapa, setiap pengalaman yang boleh terjadi, yakinkan kami Bapa, ada Engkau yang selalu mengampuni kami.
Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, selamat melaksanakan aktivitasnya. Tuhan memberkati, salam sehat selalu.